Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainul Falah, NIM 20010460. Di sini saya akan menjelaskan teori etnometodologi. Teori etnometodologi adalah dari bahasa Yunani yang berarti metode yang digunakan orang dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Etnometodologi pada dasarnya merupakan kumpulan pengetahuan berdasarkan akal sehat dan rangkaian prosedur dan pertimbangan. Dengannya masyarakat biasa dapat memahami, mencari tahu, dan bertindak berdasarkan situasi di mana mereka menemukannya dirinya sendiri. Etnometodologi memiliki 3 dasar asumsi. Yang pertama, kehidupan sosial pada dasarnya tidak pasti. Yang kedua, para pelaku tidak menyadari. Dan ketiga, tanpa mereka ketahui, mereka memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk membuat dunia nampak sebagai tempat yang teratur. Terus, pengertian diversifikasi etnometodologi bermula diciptakan oleh Garfinkel di akhir tahun 1940-an, tetapi baru menjadi sistematis setelah diterbitkan karyanya yang berjudul Studies in Ethnomethodology pada tahun 1967. Setelah beberapa tahun, etnometodologi tumbuh pesat dan berkembang ke berbagai arah yang berbeda. Hanya 1 dekade setelah terbitnya Studies in Ethnomethodology, dan Zimmerman menyimpulkan bahwa ada beberapa jenis etnometodologi seperti etnometodologi mencakup sejumlah penyelidikan yang kurang lebih berbeda dan ada kalanya saling bertentangan. Berikut studi etnometodologi. Ada 2. Yang pertama, studi setting intrusional, dan kedua, analisis percakapan. Studi setting institusional. Maynard dan Kleeman melukiskan sejumlah karya variasi dalam etnometodologi. Tetapi hanya ada 2 jenis studi etnometodologi yang menonjol. Type pertama adalah studi etnometodologi tentang setting institusional. Studi etnometodologi awal yang dilakukan oleh Garfinkel berlangsung dalam setting biasa dan tak diinstitusionalkan seperti rumah. Kemudian bergeser ke arah studi kebiasaan sehari-hari dalam setting institusional seperti dalam sidang pengadilan, klinik, dan kantor polisi. Analisis percakapan. Analisis percakapan adalah aktivitas interaksi yang menunjukkan aktivitas yang stabil dan teratur, yang merupakan kegiatan yang dapat dianalisis. Analisis percakapan lebih memusatkan perhatian pada hubungan antara ucapan dalam percakapan ketimbang hubungan antara pendengar. Kritik terhadap sosiologi tradisional. Pakar etnometodologi mengkritik sosiologi tradisional karena selalu menekankan perhatian pada dunia sosial. Mereka yakin sosiologi belum cukup perhatian atau belum cukup menghargai fenomena kehidupan sehari-hari yang seharusnya menjadi sumber pokok pengetahuan sosiologi. Hasil studi R.W. Mackay tentang sosialisasi anak juga lebih bermanfaat sebagai kritik atas kekacauan topik dan sumber studi sosiologi tradisional. Mackay membandingkan pendekatan normatif sosiologi tradisional dengan pendekatan interpretif etnometodologi. Pendekatan normatif menyatakan bahwa sosialisasi adalah semata-mata sederetan tahap di mana orang yang dewasa sempurna mengajarkan cara-cara hidup bermasyarakat kepada anak-anak yang belum sempurna. Mackay memandang ini sebagai tafsiran yang mengabaikan realitas bahwa sosialisasi sebenarnya menyangkut interaksi antara anak-anak dan orang dewasa. Ketegangan dan tekanan dalam etnometodologi. Yang pertama, etnometodologi kini jauh lebih diterima dibanding yang lalu. Para sosiolog memandang etnometodologi terlalu memusatkan perhatian pada masalah sepele dan mengabaikan masalah yang sangat penting yang dihadapi masyarakat kini. Yang kedua, ada orang yang yakin bahwa etnometodologi telah melupakan akar fenomenologinya dan mengurangi perhatiannya terhadap kesadaran dan proses kognitif. Yang ketiga, beberapa pakar etnometodologi telah memikirkan kaitan antara karya mereka, misalnya percakapan dan struktur sosial yang lebih luas. Keempat, dari lapangan Poliner mengkritik
etnometodologi karena kehilangan reflektivitas radikal, mengarah pada pandangan bahwa semua aktivitas sosial adalah prestasi, termasuk aktivitas pakar etnometodologi. Meski dibahas di bawah judul yang sama, muncul kekhawatiran dalam hubungan antara etnometodologi dan analisis percakapan. Kesimpulannya, teori etnometodologi adalah cara pandang yang berbeda, teori struktural dan interaksionis dalam melihat realitas sosial. Sehingga dalam memahami perilaku sosial, harus dibangun pemahaman atas determinasi struktural dalam kehidupan manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.